Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dipertemukan dengan Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung, Ramadan yang suci. Mudah-mudahan seluruh amal kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua yang hadir, keluarga kita, saudara kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebut dengan syahrul siyam, disebut dengan bulan berpuasa, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimuliakan oleh Allah, umat yang dicintai oleh Allah, umat yang disebutkan oleh Allah, antum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan alhamdulillah, kita sampai saat ini masih bisa berpuasa. Alhamdulillahirabbil. Syahrul Ramadan juga disebut dengan syahrul qiyam. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan qiyam, beribadah kepada Allah. Yakni tentunya sholat tarawih ini merupakan sholat malam. Dan alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita yang jarang tahajud bisa bertahajud. Kita yang jarang sholat 5 waktu di masjid, alhamdulillah berkah Ramadan bisa 5 waktu di masjid, terutama subuh di masjid. Biasanya di bulan-bulan lain susah. Alhamdulillah, dengan berkah Ramadan kita mudah melaksanakan sholat subuh di masjid. Syahrul Ramadan juga disebutkan dengan syahrul jihad. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan jihad. Kenapa begitu? Ya, karena di bulan Ramadan ini ada 2 jihad yang kita lakukan, jihad asghar dan juga jihad. Bulan Ramadan juga termasuk bulan jihad akbar. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah SAW terjadi jihad, terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Dan juga di salah satu peperangan Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, kita baru selesai dalam melaksanakan jihad yang kecil, kita akan memasuki jihad yang besar. Para sahabat qalu, bertanya, ya Rasulullah, bukankah jihad yang barusan kita lakukan, jihad yang begitu melelahkan, jihad yang begitu susah? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jihad yang barusan kita lakukan adalah jihad kecil. Kita akan memasuki jihad yang besar, yaitu di bulan Ramadan melawan hawa nafsu. Kita bisa buka puasa di siang hari, kita mampu minum, makan siang hari, kita tinggalkan itu semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lakukan itu semua, kita tahan lapar, haus, dahaga, lelah, letih, kita tahan itu semua. Apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita mampu bisa melaksanakan buka puasa di mana saja kita bisa, di jalan, di rumah, di mana saja kita bisa.
tapi kita tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrus Sabr, bulan yang penuh dengan kesabaran. Sabar menurut para ulama ada 3. Yang pertama, sabar ketika mendapatkan musibah, ini tingkatannya yang paling bawah. Sabar yang kedua adalah sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini sabar yang kedua. Kita mulai puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita sabar, kita tahan itu semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tingkatan sabar yang tertinggi adalah meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, berkah Ramadan kita tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau kita berpuasa tapi cuma mendapatkan lapar dan haus, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu karena dia melaksanakan kemaksiatan ketika dia sedang berpuasa. Dan alhamdulillah, itu kita tinggalkan semuanya agar kita mendapatkan pahala puasa sepenuhnya. Sebelum saya tutup, saya mengajak kepada jamaah yang hadir untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, terutama kepada orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pahala orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain, dia mendapatkan pahala 100%. Dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa full tanpa dikurangi sedikit pun. Padahal orang tersebut belum tentu mendapatkan pahala 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain, dia mendapatkan pahala penuh tanpa dikurangi oleh Allah sedikit pun. Mari manfaatkan ini supaya kita bisa mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa walaupun kita juga berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.